Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. Fassalatu wassalamu ala rasulillahi yadhi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Faqala ta'ala fi kitabihil karimi amirah Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah waquduhan nas wal hijarah. Ibu-ibu, bapak dan anak-anak sekalian rahimakumullah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-13 ya, Ramadan pada tahun 1434 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Meskipun siang hari tadi cuaca lumayan dingin, tapi tidak turun hujan seperti kemarin ya. Ini membawa keberkahan sendiri insyaallah bagi kita dan bisa melaksanakan saum Ramadan dengan tenang. Ibu-ibu dan bapak sekalian rahimakumullah. Yang kedua ya, kita juga bersyukur pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah ya, dan relatif masih full tim ya. Berharap pada hari-hari biasa yang di luar weekend itu bisa penuh seperti sekarang juga, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaannya seperti Pak Hamim mungkin ya, 3 hari ke 4 ke depan, atau Pak Iwan mungkin yang memang harus melaksanakan tugas yang tidak kalah besar pahalanya dibanding dengan sholat tarawih berjamaah ini insyaallah ya. Yang kedua atau yang berikutnya ya, alhamdulillah ya, adalah hal yang kita sangat harapkan hadirin dan hadirat bapak sekalian, agar musalla kita yang tercinta ini, surau kita ini menjadi semacam baitun lil jami' gitu ya, rumah untuk semua ya. Jadi tidak ada lagi kelas ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis ya, enggak ya. Ini rumah NU, ini rumah Muhammadiyah, ini rumah Persis, ini rumah dan seterusnya. Asal jangan saja yang sesat masuk di sini ya. Kalau ada yang sesat, mari kita selamatkan sama-sama insyaallah ya. Dan makanya tadi ada salawat di antara jeda tarawih ya, yang hari ini atau di apa namanya, di negara kita sangat kental dengan nuansa NU. Tapi yang lain toh enggak protes gitu ya. Kalau yang ada yang protes nanti menghadap saya insyaallah ya. Kita ngopi bareng-bareng ya. Kalau ngopi bareng-bareng biasanya nggak ada yang protes Pak Lukas ya. Pak Lukas. Ya, dimana hal itu merupakan tradisi yang kalau kita lakukan ya, asal tidak menganggapnya suatu hal yang wajib ya, insya Allah ada kebaikannya. Tapi juga kalau kita tidak lakukan ya, tidak juga akan membatalkan salat tarawih kita ya. Jangan sampai ketika tidak bisa melaksanakan salat tarawih di sini lalu tidak salat tarawih di rumah dengan alasan saya tidak hafal selawatnya ya. Ada yang seperti itu gitu ya, enggak sholat di sini ya, pas di rumah ketika ditanya kenapa enggak sholat tarawih sendiri di rumah, saya tidak hafal selawatnya ya. Padahal itu bagian dari yang atau bagian terpisah dari sholat tarawih. Jangan karena enggak hafal selawatnya ya, tidak hafal urutan-urutannya ya. Kalau Pak Yazid di luar kepala tadinya, jangan sampai kemudian membuat kita tidak sholat di rumah misalnya ya. Ibu-ibu dan jemaah sekalian serta para bapak rahimakumullah, tema setelah fadhailul Quran, setelah keutamaan Al-Quran adalah fadhailu as-sadaqah ya, keutamaan sedekah. Tapi sepertinya malam hari ini saya ingin kembali mengupas ya, kupasan terakhir tentang Al-Quran, masih berhubungan dengan Al-Quran, tentang ya, beberapa kesalahan kecil mungkin. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada 2 kesalahan. Ada yang disebut dengan khata'un jaliyun ya, jadi kesalahan yang fatal ya, kesalahan yang sangat fatal, dan ini harus diluruskan. Yang kedua ada khata'un khafi ya, kesalahan yang kecil ya, kesalahan yang kecil. Nah, sebelum saya menguraikan, ada 4 kesalahan umumnya yang bisa dilakukan bahkan oleh orang yang lancar membaca Al-Quran sekalipun ya, tapi sering atau kekeliruan ini sering dilakukan ya. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwa
saya mohon maaf ya kalau di sini ada yang semacam tersinggung sedikit ya, karena memang harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung ya nggak bermanfaat ceramahnya Ustadz ya. Tadi anak kita Kevin tadi ya, nah, Kevin membaca Al-Quran dan sangat-sangat bagus, pelan bacaannya, tajwidnya ya, qiraah mujawwadah gitu ya. Jadi bacaan Quran yang dengan murattal dan dipenuhi dengan tajwid yang sangat bagus. Nah, saya perhatikan ada sebagian bapak, saya nggak tahu ibu-ibu ya, ada yang membaca sendiri gitu ya, membaca sendiri bacaan Quran. Padahal mestinya ya, kemarin Ustaz Hamim sudah mengutip sebuah ayat ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu ya. Manakala dibacakan Al-Qur'an ya, wa idza quri'al Qur'anu ya fastami'u lahu, maka dengarkanlah kepada bacaan itu. Wa ansitu dan diam, maksudnya tidak berisik. Jadi ketika anak kita atau Ustaz Hamim atau yang lain nanti membaca di sini, marilah kita menyimak bacaan tersebut ya, dan dianjurkan sangat ya tidak membaca sendiri-sendiri ya, kecuali kita memang kompak baca sendiri-sendiri ya, nggak ada yang di sini ya ramai-ramai baca sendiri itu lain masalah ya. Misalnya mempersiapkan hafalan atau meneruskan tilawah sendiri lain masalah. Tapi kalau ada yang membaca Al-Quran di sini, hendaklah fastami'u lahu wa ansitu ya, hendaklah mendengar ya, dan kemudian diam. Diam maksudnya tidak bercanda, tidak berisik. Adapun menyimak sambil membaca pelan ya, menyamakan dengan bacaan ya sah-sah saja, itu sama bagian dari al-istima ya, mendengar bacaan Al-Quran kita. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Dan insya Allah ya, kadang kita sering salah memahami pahala ya, berharap dengan membaca sendiri itu pahala kita lebih besar ketimbang toh saya cuma mendengar. Enggak ya, insya Allah hanya dengan mendengar ya kita akan mendapatkan pahala juga ya. Makanya sering disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran, semoga yang membaca dan kita juga yang mendengarkan mendapatkan pahalanya ya. Jadi demikian ya kira-kira yang ingin diluruskan ya. Kemudian yang berikutnya, ada 4 kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama adalah, ini kesalahan yang sangat klasik ya, sering terjadi, memanjangkan bacaan yang mestinya pendek ya. Ini lazimnya terjadi ketika kita belajar waktu kecil dulu ya, di surau-surau kita yang dulu, bukan surau ini ya. Di masalah kita, di masjid kita di kampung dulu ya, biasanya baca rame-rame ya. Saya ingin contohkan misalnya begini, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal Alhamdulillah itu cuma 2 harakat ya, dalam ilmu seni suara disebut dengan 2 ketukan gitu kan. Jadi cukup membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak dengan bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini memanjangkan yang mestinya pendek atau cuma 2 harakat. Ini satu. Nah, pada saat yang sama sebaliknya kita sering memendekkan mestinya yang dipanjangkan ya, mestinya panjang tapi kemudian kita pendekkan ya. Khususnya ya, yang sering keliru adalah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ya. Para ulama ahli tajwid mengatakan mad wajib muttasil, namanya wajib itu harus panjang ya, minimal 4 sampai 6 harakat ya, 4 sampai 6 harakat. Misalnya yang wajib muttasil itu ada yang bisa ngasih contoh? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jaa itu harus dipanjangkan ya. Tidak cukup dengan baca idza jaa nasrullah, tetapi harus dipanjangkan menjadi 4 sampai 6 harakat. Idza jaa nasrullah dan seterusnya ya. Atau mad jaiz munfasil, walaupun kalimat di situ jaiz artinya boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan, tapi sebagian ya, kalangan tajwid mengatakan atau mereka yang menguasai ilmu tajwid mengatakan sebaiknya dipanjangkan ya, sebab kalau dipendekkan nanti kita akan terkena syarat ya. Ada beberapa syarat yang kita dibolehkan memendekkan mad jaiz munfasil ya. Agar kita terhindar dari syarat itu, maka sebaiknya dipanjangkan.
Misalnya inna a'tayna, ya, inna a'tayna. Nah, itu mad jaiz munfasil, sebaiknya dipanjangkan. Atau inna anzalna, ya. Beda antara wajib muttasil dan jaiz munfasil itu adalah kalau wajib muttasil itu berada dalam satu kata, jaa, ya. Tapi kalau jaiz munfasil itu terpisah, ya. Inna dengan a'tayna, ya. Nah, nanti kapan-kapan mungkin ada sesi tersendiri untuk membahas hal ini. Intinya yang pertama tadi sering kita keliru, bismillahirrahmanirrahim, padahal cuma 2 harakat, ya. Atau yang seterusnya ar-rahmanir-rahim, padahal ar-rahmanir-rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan jemaah rahimakumullah, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak mendengungkan yang mestinya dengung, ya. Tidak mendengungkan mestinya didengungkan, ya. Mestinya gunna, ya, idgham bi gunna, didengungkan. Gunna itu artinya mengeluarkan suara dari hidung, demikian sebagian ulama mengatakannya, tapi tidak didengungkan. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, nah, itu mestinya an-nas, itu gunna, itu didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tidak cukup dengan malikin nas. Atau surat yang baru kita baca tadi, surat Az-Zalzalah, kalau kita baca misalnya famay ya'mal mithqala dzarratin, itu baru idgham, belum gunna. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, tidak cukup dengan khairan yara, dia baru idgham, belum digunnahkan. Padahal hukum terjadi di situ adalah idgham ma'a gunnah atau idgham bi gunnah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, karena ya, in ketemu dengan shin, syarra, ya. Jadi mendengungkan, ya. Dan dengung di sini sederhana. Kalau kita yang didengungkan itu adalah nun mati, nun tasydid, nun musyaddada atau mim musyaddada, ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi, kan? Wa amma, tidak cukup dengan wa amma man saqulat, enggak, tetapi wa amma man saqulat, didengungkan. Seluruh mim musyaddada itu harus didengungkan, dan seluruh nun musyaddada yang tasydid itu harus didengungkan, ya. Sisanya ikhfa, ya. Ikhfa, hukum ikhfa seluruhnya didengungkan, ya. Sederhananya begitu. Nah, kalau tidak hafal huruf-huruf yang mana yang didengungkan, mana yang tidak, sederhana, ya. Rumusnya begini, seluruh huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah itu adalah alif, ba, dan seterusnya, ya. Nah, yang didahului, ya, sebelumnya itu dengan nun, ya, nun, ya, maka itu harus didengungkan. Kecuali, nah, kita menghafal yang kecualinya saja, ya, supaya gampang, ya. Kalau ikhfa kan banyak tuh, ya. Nah, yang kita hafal yang kecualinya saja. Seluruhnya didengungkan kecuali. Nah, yang kecuali itu adalah huruf-huruf izhar, ya. Alif, apa itu, ain, ha, kha, dan satu lagi 6 itu, ya. Alif, ain, ghin, ha, kha, dan hamzah, ya. Ditambah dengan lam dan ra, ya. Selain huruf yang saya sebutkan tadi, maka membacanya didengungkan. Ketemu nun, setelah itu berikutnya. Misalnya nun ketemu ya, ya. Wa may ya'mal, ya. Kalau ketemu alif tadi man amana, ya. Jadi gampang, seluruhnya didengungkan kecuali. Sebaliknya, ya, berbeda dengan mim, ya. Kalau mim dan setelah itu huruf hijaiyah, maka seluruhnya itu tidak didengungkan, ya, kecuali bertemu dengan huruf mim dan ba. Misalnya, ya, dan ini sering keliru juga, ya. Mim ketemu dengan huruf fa misalnya, atau mim ketemu dengan huruf ya, am yaj'alu, ya. Am yaja, mim ketemu dengan huruf iya, tidak didengungkan, seluruhnya tidak didengungkan.
Jadi ketika mim ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah, seluruhnya dibaca azhar, dibaca jelas, kecuali ketemu dengan huruf mim dan ba. Ya, misalnya ammai, mim ketemu mim kan, ammai ya'mal dan seterusnya ya. Atau mim ketemu dengan huruf ba, maka itu juga didengungkan. Misalnya bi ghairi, habis itu ba. Selain itu maka tidak didengungkan. Nah, dalam hal ini Ibu sekalian ya, yang dimaksud dengan dengung itu hanya menahannya. Bahkan Ustadz ya, Ahmad Muzammil ya, salah seorang al-hafiz ya, itu mengatakan sampai bahkan ditekan sampai 3 harakat agar keluar dengungnya. Yang ketiga, kesalahan yang berikutnya adalah sering memantulkan ya, mengqalqalahkan ya, huruf yang mestinya tidak qalqalah. Ya, huruf yang qalqalah itu hanya 6. Disingkat dengan baju di toko. Ya, baju di toko. 5 ya. Ba, jim, dal, toh dan qaf. Huruf-huruf inilah yang kemudian kalau dia sukun maka dia harus dipantulkan. Ya, baik sukunnya itu karena sukun asli atau sukunnya itu karena diwaqafkan, karena diberhentikan. Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, ini sukun karena waqaf. Ya, dia sukun karena diberhentikan. Atau misalnya yang qaf, apa misalnya ya? Ja'al haqq. Ini qalqalah kubra disebutnya, ditahan lalu kemudian dipantulkan. Nah, sering keliru adalah ketika kita ketemu dengan huruf selain qalqalah tadi tapi dipantulkan. Misalnya ama ta'muruhum. Ya, ama ta'muruhum. Mimnya dipantulkan, ini keliru. Yang sering keliru misalnya huruf mim atau huruf nun. Siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta. Ya, padahal ini keliru ya. Atau banyak ya, utamanya yang sering memantul itu huruf mim ya, padahal di situ izhar. Ta'muruhum ya. Padahal mestinya ta'muruhum, tidak boleh dipantulkan. Terakhir sebagai penutup, kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam melafazkan huruf ya, hijaiyah, dan ini panjang penjelasannya, kemarin sudah sempat saya bahas ya, tapi harus kita perhatikan hanya beberapa saja mungkin ya, terkait dengan daerah juga ya, itu juga mempengaruhi background pelafazan kita terhadap bahasa Arab, itu berpengaruh pada asal daerah kita juga, bahkan bukan hanya Arab ya. Saya beberapa dosen saya dulu, tadi ada guru bahasa Arab kita dari Lebanon ya, dari Beirut ya, itu bahasa Arabnya relatif ya, sangat-sangat bagus untuk kita belajar ya. Nah, ada beberapa negara misalnya Mesir ya, Mesir, saya dulu punya beberapa dosen dari Mesir ya, itu bahasa Arabnya ya, ini bukan menjelek-jelekkan ya, tapi jauh dari fushah ya, karena falafazan hurufnya tidak pas. Misalnya jim ya, jim dibaca G gitu ya, Jamal dibaca Gamal gitu ya, sering ya, Gamal ya. Bahkan dari Saudi sendiri ya, Qaf ya dibaca Go ya, Waqala dibaca Wagola. Nah, ini kan keliru dalam pelafazan hurufnya. Nah, kita yang di Indonesia barangkali juga dipengaruhi oleh beberapa wilayah atau dari mana kita berasal ya. Kemarin saya singgung ya, mohon maaf kalau di sini banyak orang Sunda ya, sulit mengucapkan huruf fa, biasanya pa gitu ya, hayyalal falah, padahal falah gitu ya. Yang dari Malang ke sono lagi ya, ain ya, bisanya huruf ngah ya, rabbil ngalamin ya. Nah, ini harus kita sama-sama banyak belajar ya. Atau ya, bahkan beberapa Pak Yazid ya, Lamongan katanya. Nah, bahkan beberapa negara Arab sendiri misalnya, ketika mereka teman-teman kita dari yang Makassar, saya punya banyak teman-teman Makassar ya, itu susah membedakan antara huruf za dengan huruf za ya. Naam ustaz ya. Ustaz ya. Mestinya kan ustaz ya kan, tidak, zalnya itu berubah jadi ya, sama orang Mesir juga begitu ya, naam ustaz katanya, jadi ustaz padahal maksudnya adalah ustaz. Nah, ini perlu latihan kita sendiri ya. Bagi yang pernah belajar tahsin mungkin ada rumus tersendiri ya, misalnya mengucapkan huruf a ya, a i u ba,
an ani'a na minal mu'nimai an ani'a. Nah, itu kan bisa kita latihan hurufnya. Diganti huruf mana saja bisa. Misalnya diganti huruf ta, tati tubat tutan tanitat na minal mutnimati tan tanita. Hampir semua kaidah tajwid itu masuk di situ. Di situ ada ikhfa-nya, di situ ada idghamnya dan seterusnya. Terakhir misalnya jim, jaji jubaj. Nah, kita ketemu dengan qalqalah, baj ya. Jaji jubaj, jujan. Kita ketemu dengan huruf ikhfa ya. Jaji jujan jujaj jani jajna minal mujni majijan janija dan seterusnya. Kalau sampai iya bisa sampai jam 10 malam gitu ya. Hadirin dan hadirat sekalian ya, kita cukupkan taklim kita singkat pada hari ini. Semoga ini bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar, terutama belajar Al-Quran. Dan Ramadan adalah momentum yang pas untuk kita. Karena itu jangan ragu-ragu kalau kemudian di antara kita nanti bikin ada program tahsin, ustadznya sudah ada, ini Ustadz Hamim ada tidak dimanfaatkan, rugi sekali ya. Beliau sudah ada di sini tidak dimanfaatkan, teman-teman diam saja, wah rugi ya. Apalagi kalau belajar sama beliau gratis gitu ya. Jadi rugi kalau kita nggak belajar ya sama-sama ya. Hadirin dan sekalian, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita teruskan dengan melaksanakan sholat witir secara berjamaah ya. Rakaat sebelumnya ada pengumuman dari takmir atau yang mewakili. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pelajaran tajwidnya, sebagai mungkin informasi buat rekan-rekan yang belum tahu dan juga buat Ustadz Happy. Alhamdulillah Ustadz, di surah kita sudah ada pelajaran tahsin Ustadz. Kalau Bapak dan Ibu yang mau bergabung, monggo silahkan menghubungi Ustazah Reni sama Ustadz Rian Nugraha dari Madaniyah Foundation. Terima kasih banyak Bu ya. Nah, nanti Kuluki mendapatkan, bisa menjual vouchernya ke Madaniyah Foundation. Makanya ini pengumuman gratis Ustadz. Ada ujungnya Ustadz. Tapi alhamdulillah kata saya, yang saya dengar itu Ustadz sudah angkatan yang ketiga Ustadz ya. Dan championnya ini Mas Toro Ustadz. Jadi kalau belajar bisa juga ke Mas Toro nanti insya Allah. Mas Toro jangan pura-pura sibuk Mas Toro. Atas nama surah kita, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu terutama yang sudah menyiapkan makanannya tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan terutama hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keikhlasan Bapak dan Ibu dengan balasan yang sebesar-besarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang pada hari ini, karena Ustadz sebelum tahun ini Ustadz, surah kita ini sepi kalau Ustadz. Adanya cuma Ustadz Wahyu saja, imam makmumnya, dan imamnya Ustadz Hamim saja. Tapi alhamdulillah ada teman kita dari Box Hill juga bisa datang ke sini Ustadz. Itu sekitar sejam dari sini. Jadi barakallah buat Ustadz Pak Haji Al Box Hill ini yang sudah datang ke sini. Yang ketiga adalah pengumuman Great Iftar. Mengingatkan kepada teman-teman yang sudah membeli tiketnya, Great Iftar 2013 hasil kerjasama antara AMCV dan AMCC. AMCV itu kalau saya melihat banyak teman-teman yang belum pernah saya lihat. AMCV itu Indonesian Muslim Community of Victoria. AMCC itu Indonesian Muslim Community Center yang insya Allah akan mendirikan masjid juga seperti surau kita. Kita dapnya surau kita kedua di sana begitu, yang insya Allah akan didirikan di Leverton. Mengingatkan Great Iftar akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli. Insya Allah start jam 4.30 ya. Dan tempatnya di Coburg Town Hall, I think 90 Bell Street, Coburg. Dan saya cuma mengingatkan, biasanya itu tiket Great Iftar itu cepat habis. Dan saya mendapat kabar ini akan sudah habis kan, dan alokasi tiket surau kita itu tinggal 4, dan alhamdulillah kita bisa kemarin meminta untuk tambahan 10 lagi. Jadi supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dan bisa berkumpul dengan Ustadz Hamim nanti, tapi jangan duduk deket-deket Ustadz Hamim soalnya ada istrinya, bisa menghubungi Mas Iman Setiawan ya. Jadi yang belum mendapatkan tiket dan ingin memberikan
bantuan kepada teman-teman kita di Leverton untuk secepatnya bisa mendirikan masjid supaya mereka juga bisa melaksanakan sholat tarawih seperti kita di sini. Insya Allah bisa menghubungi Mas Iman. Jadi tidak hanya bapak dan ibu bisa mengeluarkan sebagai amal jariah, insya Allah juga nantinya di Great Iftar ini akan disediakan menu course, katanya begitu ya Mas Imam ya, menu course. Jadi dengan $25 insya Allah bapak dan ibu tidak akan rugi, makanannya akan sangat lezat sekali. Yang ketiga ini Ustaz, ini kalau saya atas nama Koluki, saya itu mau minta maaf Ustaz Hamim. Meminta maafnya karena bukunya Ustadz Happy ini sudah habis terjual. Tapi alhamdulillah insya Allah. Jadi saya memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu yang belum mungkin ini ya, yang belum membeli bukunya Ustadz Happy untuk bisa menghubungi saya. Nah Ustadz Happy ini namanya happy ya. I think it's very happy every day. I think when you are happy, you can do whatever you want to do, right? And dia itu very prolific writer. Beliau ini sudah menulis sudah 50 buku dan he is doing his 51st book, gitu ya. Jadi makanya supaya kalau mau mencontoh supaya Ramadan ini berhasil, makanya kita mendatangkan Ustadz Happy supaya kita semua yang di sini semuanya happy. Terutama bagi ibu-ibu, Bu, happy itu bahasa ibunya itu inner beauty, Bu. Jadi it's not about your appearance, Bu, tapi about how you feel about yourself every day. Nah itulah Ustadz Happy. Nyun saya Ustadz ya. Buku yang pertama ini namanya Buku Pintar Suami Istri Mempesona, dilengkapi doa-doa peneguh cinta. Masya Allah. Ini saya dapat bocoran dari Mbak Anti. Mas Iman ini baru baca rangkumannya saja, katanya Mbak Anti. Ini sudah menjadi sangat Ustadz, romantis, mempesona dan memukau Ustadz. Masya Allah. Ini baru membaca rangkumannya yang belakang, belum membaca isinya. Nah saya berpesan kepada Mbak Tati, Mbak jangan beli buat Pak Yazid. bisa gawat ini. Nah ininya ya, tips menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, mengintip dosa-dosa suami dan istri menjadi suami dan istri idaman. Masya Allah. Tapi jangan ini Ustaz ya, saya nggak berani kenceng-kenceng lagi. Mas Erwin nggak ada istrinya Ustaz. Jangan beli ini lagi ya. Ini yang buku yang pertama. Saya sudah mendapatkan 7 orang yang mengorder ke saya karena bukunya sudah habis, perlu diorder. Kalau nanti kita mendapatkan order yang banyak, insya Allah kita bisa minta tolong Ustadz Happy yang akan selalu happy untuk membantu kita supaya kita happy juga di sini untuk mengirimkan buku-bukunya sehingga kita menjadi happy juga, insya Allah begitu. Mas Wahyu ojo dibocor dhisik yuk. Belum selesai ini. Ya, sebentar. Yang kedua bukunya Dua Sisi Umar. Ini ya bin Khattab. Ini cocok buat Mas Teguh karena Mas Teguh ini akhlaknya perangnya kayak Umar. Cuma beardnya belum ada. Jadi grow your beard Ustaz. Nah, yang ini a biography di balik fatwa kontroversial Yusuf Al-Qaradawi. Ini cocok buat Bobo nih. I think you are doing law, right? Yeah? You are doing law in uni. I think you have to read this book, man. But then ini dalam bahasa Indonesia. Moga-moga mengerti ya. Ini yang insya Allah. Ini yang terakhir, yang ada 2 lagi. Yang keempat ini namanya Dr. Mursi, presiden yang hafal Quran. Buku ini cocok buat Ustadz Hamim yang akan mencalonkan diri menjadi presiden Lamongan. Tapi jangan khawatir Ustadz, kalau nggak ada rakyatnya nanti saya carikan rakyatnya. Karena Ustadz Hamim sudah hafal Quran, tinggal belum menjadi presiden gitu aja. Yang kelima itu beginilah Rasulullah berbisnis. Nah ini kemarin sudah disinggung bagi teman-teman yang tidak bisa datang pada hari Sabtu kemarin ya, untuk lebih jelasnya bisa membeli buku yang berjudul Beginilah Rasulullah Berbisnis. Ini cocok buat teman-teman yang entrepreneur kayak Mas Andri. Ini Mas Andri ya. Jadi Mas Andri kalau Pibrazik mau dijadikan business entity bisa baca bukunya juga. Begitu dari saya. Yang terakhir bukunya harganya $15. Insya Allah yang kecil, yang besar $25. Seperti biasa insya Allah profit daripada buku ini akan kita sampaikan kepada Ustadz Hamim sebagai amal jariah kita buat surah kita, buat running cost surah kita begitu. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.